Amunhotep yang sudah tua mulai merasa sakit-sakitan dan segera akan menemui ajalnya. Sebelum dia meninggal, dia sempat berpesan kepada anaknya Amunhotep muda bahwa ibunya adalah pengikut setia Amun. Tetapi Amunhotep muda harus tetap menghormatinya, tapi jangan percayai perkataannya. Dan jangan sampai dia ikut campur dalam urusan negara. Amunhotep juga tidak mau ada patung-patung Amun di kuburannya karena dia tidak mempercayainya lagi. Yang terakhir, dia berpesan agar berhati-hati kepada para pendeta yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Dan jangan mempercayai semua perkataan mereka. Selalu berkonsultasilah kepada Putifar karena dia tidak akan pernah berkhianat. Setelah itu, Amunhotep pun meninggal dan dibawa ke dunia orang mati oleh para pendeta kuil Amun. Amunhotep muda langsung dilantik sebagai raja baru Mesir dan dilantik di depan para pembesar Mesir dan para pendeta kuil Amun. مصر وآلهة أسرارها المجهولة تنيل قداسته وخصوبته نطلب منك أن تمنح حاكمنا يحمونه ويحفظونه من بين يديه. Sehari setelah menjadi raja, Amunhotep langsung bermimpi aneh. Dia memimpikan bahwa ada 7 ekor sapi gemuk keluar dari sungai Nil dan tiba-tiba saja sungai Nil itu mengering. Lalu setelah itu muncul 7 ekor sapi kurus dari sana dan memangkat sapi gemuk yang sebelumnya keluar tadi. Hal itu membuat Amunhotep merasa panik dan menyuruh para penjaga untuk memanggilkan Anikmahu dan para pendeta untuk segera menakwilkan mimpinya itu. Anikmahu yang bangun dari tidurnya mulai menggerutu karena menurutnya kenapa Amunhotep memanggil mereka tengah malam seperti itu, bukan di esok hari saat sudah terang. Dia juga mengajak para penakwil mimpi dari kuil untuk segera menuju ke istana. Setelah mereka sampai di sana, Amunhotep langsung mengungkapkan bahwa dia bermimpi sangat aneh kepada semua orang yang hadir di sana, termasuk Inarus yang mulai mengingat Yusarsif karena selama 7 tahun ini dia melupakannya untuk menyebut namanya di depan Amunhotep. بعد 3 أيام ستعود إلى سيرتك الأولى يوسرسيف. Inarus langsung mengatakan kepada Ratu, istri Amunhotep, bahwa dia tahu cara memberitahu takwil mimpi Amunhotep itu. Namun, sang ratu tidak membutuhkan takwil mimpi dari Inarus karena para penakwil mimpi dari kuil Amun sudah tiba. Anikmahu mulai menyombongkan para penakwil mimpinya kepada Amunhotep bahwa mereka adalah para penakwil mimpi dan peramal terhebat di Mesir, dan meminta Amunhotep untuk segera menceritakan mimpinya agar bisa melihat langsung kemampuan mereka. Akan tetapi, saat Amunhotep sudah menceritakan semua mimpinya itu, para penakwil mimpi itu terlihat kebingungan dan merasa bahwa takwil mimpi Amunhotep tidak bisa mereka mengerti. Mereka merasa kebingungan bahwa sebenarnya mimpi itu bisa diartikan, tapi mereka tidak tahu takwil mimpinya. Anikmahu lalu mempunyai ide agar mereka semua mengatakan
bahwa mimpi Amunhotep itu adalah rancu atau tidak jelas. Hal itu membuat Amunhotep sangat marah dan menyuruh mereka agar mengaku bahwa mereka semua tidak tahu apa arti mimpinya itu. Lagi-lagi Anik Mahu mengatakan bahwa para penakwil mimpinya itu sangat cakap dan berpengalaman. Dan jika mereka tidak tahu arti mimpi itu, berarti memang mimpi Amunhotep adalah rancu. Namun Amunhotep tidak peduli dengan semua perkataan Anik Mahu dan menyuruh agar mereka bisa menakwilkan mimpinya hingga benar. Amunhotep lalu memberikan waktu kepada para pendeta untuk segera menakwilkan mimpinya itu keesokan harinya. Inarus mulai gelisah karena sebenarnya dia tahu jalan keluar dari semua ini. Akan tetapi dia tidak berani untuk berbicara kepada Amunhotep yang sedang marah besar. Dia pun akan berusaha memberanikan diri berbicara kepada Amunhotep keesokan harinya bahwa Yusarsif pasti bisa menakwilkan mimpinya itu. Malam harinya Amunhotep kembali bermimpi aneh. Jika kali ini ada 7 tangkai gandum yang berisi tiba-tiba menjadi layu karena diselimuti oleh 7 tangkai gandum yang sudah layu. Mimpi tangkai gandum itu jelas sekali mirip dengan mimpi tentang sapi-sapi sebelumnya. Amunhotep kembali mengundang para pendeta ke istana untuk segera menakwilkan mimpinya itu. Dan kali ini Amunhotep tidak akan percaya bahwa mimpinya ini rancu, karena 2 mimpinya itu pasti akan saling berhubungan dan mempunyai arti. Dan jika para penakwil itu tidak bisa menakwilkan mimpinya, maka mereka akan segera dipenjarakan oleh Amunhotep. Para penakwil itu lalu melakukan ritual di depan Amunhotep. Sementara itu, Putifar yakin bahwa mimpi Amunhotep pasti memiliki arti dan mereka semua tidak bisa menakwilkannya. Jika memang mereka tidak bisa menakwilkan mimpi Amunhotep, maka ini adalah kesempatan bagi Amunhotep untuk meruntuhkan arogansi para pendeta kuil Amun yang sedari dulu selalu berbuat semena-mena. Inarus kembali mendekati sang ratu agar dia diberi kesempatan untuk berbicara kepada Amunhotep bahwa ada seorang penakwil mimpi hebat yang ia kenal. Akan tetapi sang ratu memperingatkan Inarus agar tidak ikut campur masalah ini karena akan membuat Amunhotep bertambah murka. Ternyata memang benar, para penakwil mimpi itu tidak bisa menakwilkan mimpi Amunhotep sama sekali dan meminta waktu semalam untuk bisa mengartikan mimpi itu. Amunhotep langsung memarahi mereka dan mengatakan jika bertahun-tahun mereka hanya makan dan tidur, tapi saat dibutuhkan malah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya mereka semua akan segera dipenjarakan oleh Amunhotep yang sudah muak dengan para pendeta. حرك اليوم ألسنتهم ناطقة بالجواب. خذوا هؤلاء جميعا إلى السجن. هيا خذوهم. Tapi sebelum mereka dibawa oleh para penjaga, akhirnya sang ratu mengizinkan Inarus untuk berbicara kepada Amunhotep. Inarus mengatakan bahwa dia memiliki jalan keluar untuk takwil mimpi Amunhotep. Amunhotep langsung mempermalukan para pendeta agar mereka semua menenggelamkan diri ke sungai Nil, karena pelayannya saja bisa membantunya sedangkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Inarus langsung menceritakan bahwa ada budak Ibrani yang sekarang berada di penjara pasti bisa menaklukkan mimpi itu. Karena sebelumnya Inarus sudah membuktikan kehebatannya menakwilkan mimpinya dan mimpi Apophis yang langsung terbukti 3 hari kemudian. Hal itu langsung membuat Amunhotep terkejut dan segera mengusir para pendeta lalu memberikan waktu 1 malam lagi untuk mereka menakwilkan mimpinya. Putifar mengatakan kepada Amunhotep bahwa dia juga mengenal pemuda itu yang pasti dia bisa menakwilkan mimpi Amunhotep.